Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita dimudahkan oleh Allah ta'ala dari setiap perkara. Para ibu-ibu semuanya, ada sebuah cerita ya. Kita sukanya cerita, tapi bukan dongeng ya, bedakan dongeng sama cerita. Kalau dongeng hanya hiburan saja. Ini cerita ulama yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan. Ada seseorang ulama besar yang dijuluki dengan Zunnun al-Misri. Nama asli beliau adalah Thauban ibnu Ibrahim. Nama aslinya siapa? Thauban ibnu Ibrahim. Thauban ibnu Ibrahim ini dijuluki dengan julukan Zunnun al-Misri, yang memiliki nun. Sebab musababnya kenapa beliau ini dijuluki ya Zunnun al-Misri, ini ada sebuah cerita. Jadi suatu ketika ada orang yang kesurupan. Ngertoskan makna kesurupan, kemasukan jin ya. Ini biasanya yang mudah kemasukan jin itu pertama kurang zikir ya. Yang kedua penyebabnya sering lamun. Hati-hati panjenengan, masalah banyak yang nggak usah dipikirkan, sudah pokoknya dilaksanakan dan bertanggung jawab. Jangan lamun nanti di pojokan ujuk-ujuk marah, kemasukan jin, setan, kesetanan. Jadi penyebabnya gitu ya. Ada orang kemasukan jin ya. Ciri-ciri orang yang terganggu jin itu susah tidur. Susah tidur, ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau tidur itu gelisah mulu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang terkena jin itu kalau tidur mimpinya mimpi buruk. Kadang ditemui anak kecil tuyul misalnya. Kadang ditemui nenek-nenek ya, kadang ditemui genderuwo. Ini sebenarnya baik nenek-nenek, anak kecil ataupun genderuwo, ini jelmaan jin. Hakikatnya jin ya, kita tidak bisa melihatnya dan kita tidak mengetahui hakikatnya jin. Sebab ya, jin itu adalah benda latif, benda yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang oleh tangan. Jadi kalau ada orang bilang katanya nangkap tuyul, gimana ini? Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan man i'tarafa annahu ra'a al-jin faqad kadzdzaba. Orang yang mengaku-ngaku dirinya melihat jin, hakikatnya jin, maka pengakuan ini adalah pengakuan yang dusta. Tapi kalau jin itu berubah bentuk, menjelma, ada kalanya menjelma jadi pocong, jadi kuntilanak, ya kan? Nggak ada kalau di Indonesia jelmaannya pampir. Pampir adanya di mana? Di Cina, ya kan?
di Cina nggak ada kuntilanak, sesuai keadaan. Jadi jin itu akan menjelma sesuai keadaannya. Kalau di Indonesia pocong, kuntilanak itu jelmaan jin. Jangan sampai terbujuk, ya. Jangan sampai mengatakan di wong nembe mau mati kegentayangan ya. Orang kalau sudah meninggal dunia di alam kubur, baik nanti mendapatkan siksaan kubur atau nikmat kubur. Lah nanti kalau lagi nikmat kubur terus pergi gentayangan gimana? Kalau lagi disiksa terus gentayangan gimana? Gimana? Nah, jadi yang yang menyerupai ya adalah apa? Jin. Kembali lagi. Jadi ada orang kemasukan jin datang ke pondoknya Thauban ibnu Ibrahim. Ya, datang menemui beliau ya diantar sama teman-temannya ya. Terus kemudian apa? Thauban ibnu Ibrahim ini mengobatinya. Tata cara mengobatinya menulis nun di kening orang yang kemasukan jin, ditulis tulisan nun. Nggak lama jinnya itu keluar dari jasad orang tersebut ya. Makanya Thauban ibnu Ibrahim ini ya dijuluki dengan julukan Zunnun al-Misri. Terus kemudian kembali lagi kejadian ada orang kesurupan, datang lagi ke pondoknya Thauban ibnu Ibrahim. Ternyata Thauban ibnu Ibrahim ini sedang tindakan, ya, sedang bepergian. Akhirnya apa? Yang ada adalah santrinya. Karena santri ini melihat cara pengobatan Thauban ibnu Ibrahim dengan menulis nun di kening orang yang kemasukan jin, akhirnya santri ini mengikuti tata cara pengobatannya Thauban ibnu Ibrahim. Akhirnya ditulis tuh nun di atas kening orang yang kemasukan jin, tapi ternyata jinnya nggak hilang. Jangan nanti ya, kalau ada orang kemasukan jin ya, ada orang kemasukan jin, caranya adalah tawasul dulu kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua tawasul dulu kepada ulama-ulama. Terus kemudian dikhususkan tawasulnya kepada Zunnun al-Misri, tulis nun di keningnya. Kalau semisal nggak hilang ya berarti jenengan kurang mandi gitu. Ya. Ini Zunnun al-Misri. Jadi Zunnun al-Misri ini nama aslinya Thauban ibnu Ibrahim, seorang ulama yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu hikmah. Luar biasa, karomahnya banyak sekali. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan. Lah, Thauban ibnu Ibrahim atau dikenal sebagai Zunnun al-Misri, ulama salaf. Panjenengan ngertos ulama salaf? Ulama yang hidup pada abad 300 Hijriah pertama. Ini namanya ulama salaf. Abu Bakar As-Siddiq namanya ulama salaf. Mazhabul arba'ah dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah ulama salaf karena hidup pada masih masuk pada abad 300 Hijriah pertama. Ini namanya ulama salaf. Nah, Thauban ibnu Ibrahim ini hidup pada kurunnya Imam Ahmad bin Hanbal, satu letting, ya, kurun satu letting dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh anaknya yang bernama Abdullah untuk menimba ilmu kepada Thauban ibnu Ibrahim. Nah, artinya apa? Artinya Thauban ibnu Ibrahim ini adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Artinya Thauban ibnu Ibrahim ini adalah orang alim, bukan orang bodoh, orang yang menguasai ilmu agama. Di antara mutiara ya, kalam beliau adalah Al-Imam Zunnun al-Misri mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Maknanya adalah segala sesuatu apapun, mahma tasawwarta bibalik, ya,
segala sesuatu apapun yang kamu bayangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Segala sesuatu apapun yang terlintas di benak hati panjenengan tentang gambaran Allah, maka Allah tidak seperti itu. Maka Allah tidak seperti yang dibayangkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda dan tidak menyerupai dengan benda. Maka Allah tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Ansari, beliau dawuhnya Kanjeng Nabi mengatakan la fikrata fir rabb. Allah tidak bisa digambarkan, Allah tidak bisa dibayangkan. Karena segala sesuatu yang dibayangkan, yang digambarkan oleh manusia, pasti sesuatu tersebut memiliki ukuran tertentu. Coba panjenengan menggambarkan sesuatu pasti memiliki ukuran. Semisal saya menceritakan ke panjenengan, saya di Brebes punya rumah, dan rumah saya terletak posisi sebelah lor. Sebelahnya berupa masjid. Jenengan bisa menggambarkan, ya kan? Karena rumah saya memiliki bentuk. Artinya apa yang kita gambarkan itu pasti sesuatu yang memiliki bentuk ukuran tertentu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki bentuk ukuran tertentu, baik kecil ataupun besar. Lalu bagaimana kita bayangkan? Dan kita tidak boleh membayangkan hakikatnya Gusti Allah. Makanya Al-Imam Dzunun Al-Misri mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benak panjenengan tentang bayangan Allah, maka Allah tidak seperti yang kalian bayangkan. Namun yang diperintahkan bagi kita semuanya adalah kita membayangkan, kita berangan-angan, kita bertafakur kepada ciptaan-ciptaannya Allah. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anak pamannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya paman namanya Abbas. Abbas punya putra namanya Abdullah. Nah, Abdullah ibnu Abbas ini terkenal sebagai sahabat yang masih kecil. Istilahnya ada senior, ada junior ya. Nah, sahabat ibnu Abbas ini masih kecil. Tapi beliau ini dikenal sebagai tarjumanul Quran. Seseorang yang mampu memahami makna isi kandungan Al-Quran. Karena ini berkah dari doanya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi pernah doa ngeten kepada sahabat Ibnu Abbas, Allahumma allimhul kitaba wa ta'wil. Ya Allah, semoga Abdullah Ibnu Abbas ini diberi karunia oleh Engkau ya Allah, agar bisa mampu memahami isi kandungan makna Al-Quran. Ternyata sejarah membuktikan bahwa sahabat Abdullah Ibnu Abbas ini memang menjadi rujukan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Beliau masih muda umurnya, tapi banyak sahabat yang umurnya lebih tua ngaji sama beliau. Ini jadi pelajaran untuk kita ya. Jadi kita tidak boleh gengsi ngaji kepada siapapun, meskipun lebih muda. Jika memang ilmunya itu mumpuni, kita harus merapat kepadanya. Ya, ini sudah diajarkan dari dulu, perilaku seperti ini sudah dilakukan dari dulu. Sahabat Ibnu Abbas masih kecil, tapi memang dimuliakan dan dihargai oleh sahabat-sahabat senior yang lainnya. Bahkan pada ngaji kepada sahabat Ibnu Abbas. Panjenengan kan kenal namanya Mbah Khalil Bangkalan. Beliau punya murid namanya Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Nah, ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu mondok di Mekah, terus kemudian selesai mondok di sana,
beliau pulang ke Jombang ya. Terus beliau membuka kitab, kajian kitab, dan Mbah Khalil Bangkalan yang statusnya dulu adalah gurunya, justru beliau ngaji kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal Mbah Khalil siapa? Gurunya, nggak malu dan tidak gengsi untuk menimba ilmu kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang statusnya adalah murid beliau. Karena faham akhlak para ulama dulu adalah ngaji kepada orang yang mumpuni, ya bukan mumpuni Cilacap sanes. Orang yang memang memiliki keilmuan agama yang mumpuni, yang terpercaya. Jadi ilmunya banyak. Nah, kita harus merapat. Ibu-ibu perhatikan, ada dua kriteria orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama siapa? Mustahyin, orang yang malu. Orang yang malu tidak akan mendapatkan ilmu agama. Mau ngaji sini, Allah malu lah. Orangnya nggak ganteng, orang beres pokoknya. Tidak dilihat ilmunya. Malu, masih kecil, masih muda, semisal malu saya ngaji sama dia. Nggak boleh seperti ini, tidak akan dapat ilmu. Yang kedua adalah mutakabbir, orang yang sombong. Allah, jauh ini saya sudah mondok 15 tahun nih, dia mah baru 1 tahun mondok, masa saya ngaji sama dia? Nah, dapat ilmu apa enggak ini? Nggak bakal. Dua kriteria orang seperti ini nggak bakal mendapatkan ilmu agama. Maka ketika ngaji itu harus apa? Tata nih, niat yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mudah panjenengan menyerap pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Kembali lagi kepada siapa tadi? Sahabat Abdullah ibnu Abbas. Salah satu makalah yang disampaikan oleh beliau seperti ini. Tafakkaru fi makhluqatillah. Berfikirlah, berangan-anganlah kepada ciptaan-ciptaan Allah. Iya ya, langit lakat tiangnya gak bisa jejak. Rumah harus ada tiangnya, nggak ada tiangnya ya rubuh. Langit yang sangat besar seperti itu, panjenengan pernah lihat tiangnya sana sini, pernah lihat jenengan? Nggak pernah, memang nggak ada tiangnya, tapi bisa berdiri tegak. Iya ya, dulu ya ketika mulai dari rahim kita berpikir, kok bisa ujuk-ujuk ada anak di dalam perutnya pripun, ya kan? Coba bayangkan, terus bisa hidup di dalam rahim seorang ibu. Coba bayangkan, kita berpikir ini kan bisa terjadi karena atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantungnya panjenengan, iya ya, bisa detak terus. Jenengan coba yang pengen jantungnya menang di sini, coba bisa nggak? Nggak bisa, tapi bergerak terus. Berarti ini menunjukkan ada yang mengatur. Siapa? Allah Ta'ala. Panjenengan coba, rambut bisa dawa-dawa, tapi rambut alis orang bisa dawa. Coba bayangkan, lihat rambut alis saya panjenengan kayak rambut sing nang kepala yang sirah. Iya. Bayangkan coba, yuk. Ya kan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harus pikirkan itu. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan, ya, waspada, jangan sampai sekali-kali memikirkan dan membayangkan hakikat zatnya Allah. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Tidak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Loh, Allah di mana-mana pripun? Allah yang menciptakan arah, maka Allah tidak berarah. Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tak butuh tempat. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan arus? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan tempat? Allah. Maka Allah tak butuh tempat dan tak butuh arah. Faham, Ibu semuanya? Ya, jadi yang harus kita pikirkan adalah tentang ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya
daras pada malam hari ini bisa kita ambil faidah dan manfaat untuk kita semuanya.